untuk terus berpikir, bekerja, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kemudian juga yang saya hormati dan juga banggakan seluruh anggota Komisi 10 yang berkesempatan hadir secara fisik maupun juga virtual, dan juga yang saya banggakan seluruh para narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini. Hari ini alhamdulillah banyak sekali, kalau kata Mas Putra, good news gitu. Mulai dari anggarannya telah terang menderang, kemudian juga insentifnya juga terang menderang. Tinggal bagaimana pemahaman dan kebijakan pada tataran pusat ini bisa diterjemahkan dan dilaksanakan pada tataran daerah. Nah, angin surga ini harus bisa dirasakan di lanjutan seleksi berikutnya. Jadi angin surga ini jangan sampai hoak, Mas Iwan. Angin surga ini harus sampai bisa menjadi penyejuk harapan yang sekian lama mereka inginkan berkenaan dengan status kepegawaian mereka. Hari ini kita pahami bahwa mereka berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita, pembukaan undang-undang, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Jadinya apa yang telah diputuskan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah. Saya mencatat tadi paparan itu ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Artinya apa? Dari 514 kabupaten kota, dari 34 provinsi, hampir 37% Pemda itu belum mengusulkan formasi sama sekali. Nah, daerah artinya masih belum paham, Mas Iwan. Nah, lebih baik ke depan mungkin nanti sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera dulu diklarin sehari itu. Apa yang mau ditanya itu biar jelas semua. Kita berharap jangan sampai lagi ada penundaan. Sayang mereka yang udah lulus tahap 1, tahap 2, nasibnya masih gantung. Padahal mereka udah cukup bahagia dengan kelulusan. Malahan sudah selesaikan, dan juga kita akan memberikan suatu harapan baru kepada guru-guru honorer untuk bisa yakin mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kemudian berkenaan dengan guru-guru yang telah melewati usia, nah ini juga kita carikan formulasi, mudah-mudahan bisa memberikan suatu kebanggaan. Terkadang itu mengajar itu bukan cerita masalah selera aja, tetapi menjadi suatu kebanggaan. Misalnya diberikan apresiasi dengan dikasih uang pensiun, uang pesangon, ataupun diberikan tanda jasa kehormatan. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan kepada guru-guru honorer. Ya, kalau mudah-mudahan mereka tetap bisa diangkat cari regulasi yang tepat lah untuk statusnya yang lebih baik. Kemudian juga berkenaan dengan pengangkatan guru P3K ini, kita pahami bahwa di lapangan juga terjadi permasalahan terhadap sekolah-sekolah swasta. Banyak guru-guru mereka yang berpindah karena lulusnya dari tahap 1, tahap 2. Mudah-mudahan Mas Iwan nanti bisa membuat satu kebijakan mereka untuk bisa kembali kepada sekolah asal. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, jangan sampai nanti kita menyelesaikan satu masalah, tetapi kita menimbulkan banyak masalah-masalah lainnya. Karena di sekolah-sekolah swasta ini juga tanggung jawabnya sama. Siswanya juga luar biasa banyaknya. Nah, ini menjadi catatan PR kita bersama. Mudah-mudahan
angin surga yang udah terang menderang ini, jelas ini, surganya udah jelas bisa dirasakan oleh seluruh guru-guru P3K dan memberi semangat baru untuk teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi agar bisa lulus di seleksi P3K berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wa mohul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jangan sampai hoak. Apalagi ini guru, ya. Guru harus diberikan ketentraman. Jadi berita baiknya ini Mas Davi, SK bagi teman-teman yang lulus ini kan sedang disiapkan. Nah, pada 2 minggu ini Bapak Ibu belum mengusulkan, jadi berhentinya itu ada di sana. Atau misalnya sudah mengusulkan tapi kapan? Sehingga di sini baru proses nggak selesai-selesai. Terima kasih kepada kabupaten kota yang SK-nya sudah hampir selesai, sehingga tidak ada hoak. Dan semuanya kalau dikawal akan terpacu untuk dengan secepat-cepatnya. Kemudian jika sudah akan mulai yang dapat SK gaji tidak yang pertama mendapatkan gaji itu. Kalau yang kedua tentu ya gajinya pasti akan ada menyesuaikan bulan-bulan berikutnya setelah yang pertama. Tapi kalau sudah mulai Januari gaji berarti akan mendapatkan 14 bulan ya. 14 bulan kan itu tadi yang dari keuangan, Pak Dirjen Keuangan 14 bulan ya. 12 bulan gaji reguler, 1 THR, kemudian